Misteri di balik undangan yang hilang. Apakah persahabatan bintang Mermaid in Love hancur dan rungkat? Bayangkan, sebuah pernikahan mewah yang seharusnya menjadi pesta kebahagiaan, tapi justru memicu gelombang spekulasi karena satu nama absen dari daftar tamu nama yang pernah berbagi layar dalam kisah fantasi remaja yang ikonik. Apakah ini akhir dari ikatan lama? Atau sekadar pilihan pribadi di tengah sorotan publik? Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin pada Jumat 10 Oktober tahun 2025 di The Langham, Jakarta bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga membuka tabir misteri ketidakhadiran Syifa Haju, rekan seprofesinya dari sinetron Mermaid in Love. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar undangan itu? Latar belakang dari layar kaca ke kehidupan nyata. Sinetron Mermaid in Love yang tayang perdana di SCTV pada 2 Mei tahun 2016 dan tamat pada 9 Oktober tahun 2016 setelah 158 episode, menjadi batu loncatan bagi banyak bintang muda Indonesia. Diproduksi oleh Mega Kreasi Films dan disutradarai Vindo Purnowo, HW. Serial bergenre drama romantis fantasi ini mengisahkan petualangan Ariel Amanda Manopo dan Erik Angga Yunanda, dengan Syifa Haju memerankan Maya, sahabat setia di dunia bawah air yang penuh keajaiban. Menurut data dari Wikipedia, sinetron ini tidak hanya populer karena plotnya yang memikat, tapi juga karena chemistry antar pemeran yang terasa autentik, menjadikannya idola remaja pada masanya. 9 tahun kemudian, karir para pemainnya terus berkembang. Amanda Manopo, yang kini berusia 26 tahun, telah menjadi aktris papan atas dengan proyek seperti My Lecturer, My Lover. Sementara Syifa Haju, 24 tahun, dikenal lewat peran di Cinta Fitri dan hubungannya yang sedang hangat dengan El Rumi. Namun, reuni terakhir mereka yang terekam adalah pada ulang tahun Syifa ke-23 pada 2021, di mana Amanda hadir dan mencuri perhatian sebagai momen Mermaid in Love setelah 6 tahun berlalu. Seperti dilaporkan Liputan 6, tren ini mencerminkan bagaimana persahabatan selebriti seringkali diuji oleh jadwal padat dan prioritas pribadi. Dengan survei dari Bright Story pada 2025, menunjukkan bahwa 65% pernikahan intim di Indonesia melibatkan seleksi tamu ketat untuk menjaga privasi. Secara objektif, absennya Syifa selaras dengan tren Intimate Wedding 2025, di mana 70% pasangan selebriti Indonesia membatasi tamu hingga 50 orang. Menurut riset lovery.co.id yang menganalisis 200 acara pernikahan tahun ini. Ini bukan kasus pertama. Misalnya pernikahan Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda di Bali awal 2025 juga eksklusif, hanya melibatkan keluarga inti. Pernikahan Amanda Kenny dengan biaya yang ditanggung Kenny sepenuhnya dari sumber kekayaannya sebagai pengusaha. Berlangsung khidmat di Hotel Bintang 5, menekankan privasi di atas sensasi. Menurutku, nggak usah dipermasalahkan undang-mengundang. Setiap pasangan yang bikin acara punya hak dan pertimbangan soal tamu undangannya. Khususnya kalau weddingnya intimate, tulis Syifa. Seperti dikutip Insert Live, outlet berita selebriti kredibel yang melaporkan secara real time. Ia melanjutkan, "Kita baik-baik aja kok. Yang penting kita pasti mendoakan buat mereka supaya hidup bahagia selamanya." Respons ini tidak hanya meredam rumor, tapi juga menekankan nilai persahabatan di tengah tekanan industri hiburan. Syifa, yang kini berpacaran dengan El Rumi sejak 2024 dan sering tampil mesra di New York seperti dilaporkan IDN Times, menunjukkan kematangan emosional yang kontras dengan dinamika selebriti lain. Apakah respons Syifa ini cukup untuk menghapus bayang-bayang spekulasi? Atau ada cerita tersembunyi yang belum terungkap? Ada Pak Sutri. Iya, Anda sama siapa hari ini? Amanda, yang kini fokus pada kehidupan rumah tangga, telah menyelesaikan proyek terbarunya sebelum menikah. Sementara Syifa terus aktif dengan endorsement dan hubungan romantisnya yang menjadi sorotan. Lamaran El Rumi, yang melibatkan cincin berlian senilai 1 miliar rupiah, seperti dipuji Caren Delano di YouTube, menandai babak baru bagi Syifa dengan rencana pernikahan potensial akhir 2025. Ini mencerminkan bagaimana selebriti muda Indonesia kini menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi. Dengan 40% aktris di bawah 30 tahun memilih pernikahan intim untuk menghindari burnout, berdasarkan laporan Tribunnews pada Oktober 2025. Namun, absennya Syifa juga menggarisbawahi tantangan persahabatan di dunia hiburan. Jarak fisik, jadwal bertabrakan, dan tekanan media. Seperti dikatakan Syifa, doa untuk kebahagiaan Amanda adalah prioritas, menekankan nilai empati di tengah gosip. Acara pernikahan yang penuh kebahagiaan, meski tertutup, tetap menjadi inspirasi bagi penggemar, membuktikan bahwa cinta sejati tak perlu diumbar. Sinetron Mermaid in Love
dengan total 158 episodenya, menjadi batu loncatan bagi banyak bintang muda Indonesia. Serial bergenre drama romantis fantasi ini mengisahkan petualangan Ariel Amanda Manopo dan Erik Angga Yunanda dengan Syifa Haju memerankan Maya, sahabat setia di dunia bawah air yang penuh keajaiban. Menurut data dari Wikipedia, sinetron ini tidak hanya populer karena plotnya yang memikat, tapi juga karena chemistry antar pemeran yang terasa autentik, menjadikannya idola remaja pada masanya. Pernikahan Amanda dan Kenny yang berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat, selaras dengan tren pernikahan 2025 di Indonesia. Menurut wedding planner Noel dari Bread Story, konsep intimate wedding mendominasi, dengan pasangan memilih acara personal daripada megah, terutama di kalangan selebriti, untuk menghindari paparazzi. Acara ini disiarkan langsung di RCTI sebagai cerita cinta kita, menambah nuansa eksklusif yang membuat absennya Syifa semakin mencolok. Mengapa absennya Syifa memicu begitu banyak tanda tanya di kalangan penggemar? Spekulasi publik dan respons bijak Syifa Haju. Ketidakhadiran Syifa langsung sontak memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet bertanya-tanya, apakah ada friksi di antara Amanda dan Syifa? Banyak yang mengingat kolaborasi mereka sebagai remaja, di mana Amanda dan Syifa berbagi momen ikonik seperti reuni ulang tahun 2021 yang viral di YouTube dan TikTok, menampilkan chemistry hangat di antara mereka. Warganet tak habis pikir dengan Amanda Manopo. Menghadapi pertanyaan netizen tentang dirinya yang tak diundang Amanda Manopo di pernikahannya, Syifa Haju pun akhirnya menjawab dengan kedewasaan melalui Instagram pribadinya pada Senin, 13 Oktober 2025 kemarin. Menurutku, nggak usah dipermasalahkan undang-mengundang. Setiap pasangan yang bikin acara punya hak dan pertimbangan soal tamu undangannya. Khususnya kalau weddingnya intimate, tulis Syifa, seperti dikutip Insert Live, outlet berita selebriti kredibel yang melaporkan secara real time. Ia melanjutkan, kita baik-baik aja kok, yang penting kita pasti mendoakan buat mereka supaya hidup bahagia selamanya. Respons ini tidak hanya meredam rumor, tapi juga menekankan nilai persahabatan di tengah tekanan industri hiburan. Syifa menunjukkan kematangan emosionalnya. Secara objektif, absennya Syifa selaras dengan tren Intimate Wedding 2025, di mana 70% pasangan selebriti Indonesia membatasi tamu hingga 50 orang. Menurut riset lovari.co.id yang telah menganalisis 200 acara pernikahan tahun ini bukan kasus pertama. Misalnya, pernikahan Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda di Bali awal 2025 juga eksklusif, hanya melibatkan keluarga inti. Pernikahan Amanda Kenny dengan biaya yang ditanggung Kenny sepenuhnya dari sumber kekayaannya sebagai pengusaha, berlangsung hikmat di Hotel Bintang 5, menekankan privasi di atas sensasi. Apakah respon Syifa ini cukup untuk menghapus bayang-bayang spekulasi? Atau ada cerita tersembunyi yang belum terungkap? Konteks lebih luas, tren dan dampak pada industri hiburan. Di balik drama ini, pernikahan Amanda menyoroti evolusi karir pemeran Mermaid in Love. Amanda, yang kini fokus pada kehidupan rumah tangga, telah menyelesaikan proyek terbarunya sebelum menikah. Sementara Syifa terus aktif dengan endorsement dan hubungan romantisnya yang menjadi sorotan. Lamaran El Rumi yang melibatkan cincin berlian senilai 1 miliar rupiah, seperti dipuji Karen Dilano di YouTube, menandai babak baru bagi Syifa dengan rencana pernikahan potensial akhir 2025. Ini mencerminkan bagaimana selebriti muda Indonesia kini menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi. Dengan 40% aktris di bawah 30 tahun memilih pernikahan intim untuk menghindari burnout, berdasarkan laporan Tribunnews pada Oktober 2025. Namun, absennya Syifa juga menggarisbawahi tantangan persahabatan di dunia hiburan. Jarak fisik, jadwal bertabrakan, dan tekanan media. Seperti dikatakan Syifa, doa untuk kebahagiaan Amanda adalah prioritas. Menekankan nilai empati di tengah gosip. Acara pernikahan yang penuh kebahagiaan meski tertutup tetap menjadi inspirasi bagi penggemar. Membuktikan bahwa cinta sejati tak perlu diumbar. Bagaimana tren intimate wedding ini akan mengubah cara selebriti merayakan momen besar ke depannya dalam hiruk-pikuk gemerlap Jakarta. Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin bukan hanya pesta, tapi pengingat bahwa di balik undangan yang hilang, persahabatan sejati bertahan melalui doa dan pemahaman, seperti Putri Duyung di Mermaid in Love yang menyelami lautan misteri. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai ikatan yang tak terlihat, sebuah fantasi di mana setiap akhir adalah awal baru, di mana hati saling terhubung meski jarak memisahkan. Bayangkan jika satu undangan bisa menyatukan kembali bintang-bintang lama. Apakah reuni Mermaid in Love
selanjutnya akan menjadi kenyataan atau tetap menjadi mimpi yang menggantung?